Tahukah Anda, stunting masih menjadi masalah gizi di tingkat nasional dan daerah. Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan kasus stunting di Indonesia adalah 30,8%, meliputi 11,5% sangat pendek dan 19,3% pendek. Stunting adalah istilah yang menggambarkan tinggi badan seseorang yang tidak sesuai dengan umurnya. Stunting mencerminkan gangguan gizi kronis, di mana gangguan gizi ini berlangsung terus-menerus dimulai dari bayi balita hingga sekarang. Indeks antropometri untuk menentukan stunting adalah tinggi badan menurut umur. Indeks antropometri adalah gabungan dua parameter yaitu tinggi badan dan umur. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Seorang anak dikatakan stunting apabila mempunyai standar deviasi dalam rentang kurang dari -2 sampai dengan kurang dari -3 SD. Adapun apabila dia berada pada rentang -2 sampai dengan +3 SD, dia masuk kategori normal. Ada berbagai penyebab stunting. Menurut WHO ada 4 kelompok penyebab stunting. Kelompok yang pertama adalah faktor keluarga, yaitu meliputi faktor genetis, kesehatan ibu saat hamil, sanitasi rumah, serta faktor sosial budaya yang meliputi pendidikan, pengetahuan, dan pendapatan keluarga. Faktor yang kedua adalah tidak terpenuhinya ASI eksklusif. Bayi non-ASI eksklusif akan berkurang kekebalan tubuhnya sehingga mudah terkena infeksi. Faktor yang ketiga adalah pemberian MPASI yang tidak adekuat. MPASI dengan kandungan gizi kurang menyebabkan anak kurang tercukupi kebutuhan gizinya. Faktor yang keempat adalah adanya infeksi. Penyakit infeksi yang mempengaruhi stunting adalah diare, cacing, dan infeksi saluran pernafasan. Dampak stunting meliputi dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek diantaranya adalah peningkatan angka kesakitan dan kematian, menurunnya perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa, serta peningkatan biaya kesehatan. Adapun dampak jangka panjang dari stunting diantaranya adalah penurunan tinggi badan, peningkatan obesitas, penurunan kemampuan kognitif di sekolah, serta menurunkan produktivitas kerja. Gizi untuk anak stunting adalah mengoptimalkan fase 1000 hari pertumbuhan anak, mulai dari fase pembuahan di dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun. Ini merupakan upaya yang efektif untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah menjaga asupan gizi untuk ibu hamil, termasuk diantaranya mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif wajib diberikan selama 6 bulan. Yang ketiga adalah pemberian MPASI untuk anak berusia 6-23 bulan. Pemberian MPASI tidak hanya terkait dengan ketersediaan makan, tapi harus memenuhi 6 syarat, yaitu frekuensi, jumlah, tekstur, jenis, pemberian makan aktif, serta penyiapan yang bersih. Pemberian MPASI untuk anak usia 6-9 bulan, teksturnya adalah saring atau lumat, frekuensi 2-3 kali makan besar 1-2 kali selingan, serta porsinya 3 sendok makan sampai setengah mangkok. Adapun untuk anak yang berusia 9-12 bulan, teksturnya adalah cincang halus atau kasar, frekuensi 3-4 kali makan besar 1-2 kali selingan, serta porsinya adalah sekitar setengah mangkok setiap kali makan.
Untuk anak yang berusia 12-23 bulan, teksturnya adalah makanan biasa seperti makanan keluarga. Frekuensinya adalah 2-3 kali makan besar, 1-2 kali selingan dengan porsi 3/4 sampai 1 mangkok setiap kali makan. Hal yang harus diperhatikan pada pemberian MPASI diantaranya adalah madu dapat diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Talenan yang digunakan untuk mencincang harus dipisahkan antara yang digunakan untuk makanan mentah dan makanan matang. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang sangat tinggi, yang mengandung pemanis dan penyedap rasa tambahan. Perhatikan kebersihan tangan dan peralatan saat menyiapkan MPASI. Perhatikan juga keseimbangan gizi dalam makanan keluarga. Untuk panduan sederhananya, dalam sajian sekali makan pada 1 piring makan, proporsinya adalah 3/4 bagian makanan pokok dan sayur, serta 1/4 bagiannya adalah lauk dan buah. Anak bebas stunting, Indonesia kuat.